Shalom buat ibu-ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore dan kita berjumpa lagi di Persekutuan Koper pada sore hari ini. Kita semua diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk berkumpul kembali, untuk memuji Tuhan, juga belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Sebelum kita akan doa pembukaan, biarlah selama tuntunan Tuhan, kita selalu dipimpin setiap langkah-langkah kita. Mari kita angkat pujian kita, oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Menurut firman-Mu setiap hari. Menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kami untuk berdoa. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih pada sore hari ini ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk berkumpul melalui Zoom ini, tapi kami mengucap syukur. Kami semua selalu rindu akan jamahan-Mu. Biarlah setiap acara-acara persekutuan kami khususnya ibu-ibu, mendapatkan berkat dari firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah kami semua, anak-anak-Mu yang selalu berharap kepada-Mu ya Tuhan, dan kita percaya karena Tuhan sudah selamatkan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah pada sore hari ini kami teringat juga untuk ibu-ibu yang lain yang
belum sempat untuk bergabung bersama kami pada sore hari ini, Tuhan juga tetap berkati ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, biarlah Tuhan juga tolong dan pimpin acara dari awal sampai akhirnya, biarlah semuanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kami mengucap syukur atau kesaksian di dalam kehidupan kami setiap hari, khususnya di dalam corona ini, biarlah banyak sekali mujizat dan yang kita alamin, suka maupun duka, biarlah kita akan persiapkan untuk bersaksi sebelum ibu-ibu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kita akan memuji Tuhan bukan karena kebaikan. Kebaikanmu bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu. Ku dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau pilih, karenanya bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena keyayaanmu. Kau dipanggil, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Tak engkau dapat kita karenanya, bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita.
adanya kepada kita semua anugerahnya bagi kita bila engkau lipatkannya, bila engkau lipatkannya. Silakan di-mute kalau ada yang mau untuk bersyukur atau kesaksian. Ibu-ibu, mungkin ada yang masih mengingat-ingat apa yang sudah Tuhan berikan selama 1 minggu atau 2 minggu atau selama corona ini. Saya akan sedikit mengucap syukur karena selama corona ini kami mengucap syukur karena kita diberi kesehatan dan kita bersyukur kita saling selalu menyupport walaupun suara dan kata-kata melalui WA, khususnya ibu-ibu koper yang sungguh saya diberkatin. Ada yang memberikan pujian, ada yang memberikan tentang usahanya dan bersyukur atas kesehatannya dan saling kangen dan sampai kita khawatir sesama ibu-ibu ada yang merasa aduh saya stres, tetapi semua ibu gembala, ibu-ibu semua saling menguatkan, saling mendoakan. Itu yang kami rasakan walaupun kita tidak bertemu, tapi serasa dekat dan lebih dari seperti sebelum corona. Mungkin tidak banyak di WA itu serame yang sekarang, tetapi walaupun saya membaca dan mendengar, tetapi saya dikuatkan. Untuk itu, biarlah setiap di WA itu mungkin secara tidak langsung kesaksian menurut saya, karena saya diberkatin dari semua ibu-ibu, Ibu Hana, Ibu Yuli, melalui pujian, Ibu Ruth, melalui kesaksian bagaimana rasanya, lalu dikhawatirkan sama anaknya, dan kita selalu minta pimpinan sama Tuhan. Terima kasih. Mungkin ada ibu-ibu yang lain akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ya, kalau saya cuma bersyukur ya. Ya, untuk ya apa yang kita ketahui selama beberapa bulan dari tahun awal itu kan kita sudah tahu bahwa kita tuh banyak musibah yang kita alami, banyak apa yang mungkin kita tidak kehendaki ya. Tapi saya juga yakin semuanya itu Tuhan sudah izinkan terjadi. Tuhan selalu beri kekuatan buat kita. Dari awal itu, kalau ngomong yang namanya masalah tuh ada. Dari yang pertama kali awal tahun tuh udah mulai banjir, ya sampai saya tuh 3 kali kemasukan di rumah, ya kan. Sampai saya harus pergi ke Semarang aja sampai nggak bisa balik, masuk rumah sendiri aja nggak bisa. Masih kebanjiran itu ada kejadian juga sebelah rumah saya itu mobilnya malam-malam tengah malam tuh sampai meledak. Itu bayangkan saja sama saya tuh masih trauma sampai sekarang. Ya kan itu harus keluarin mobil cepet-cepet. Waduh ini apa yang mau dikeluarin sudah nggak sempat pikiran apa-apa yang mau dibawa.
itu saya ternyata mengalami sendiri, gitu ya. Ternyata masih ngalamin sendiri, ngerasain gitu, ya kan. Coba bayangin dulu mungkin orang kalau yang ngomongnya kebakaran apa yang bisa dibawa gitu, nggak kepikiran kan. Sekarang ngerasain sendiri, tengah malam nyawanya masih belum penuh, udah harus cepet-cepet keluar, mindahin mobil, ngeluarin, nggak tahu apa yang mau dibawa, ya kan. Kadang-kadang berpikir semuanya itu, ya kalau misalnya sampai terjadi apa-apa, ya nggak punya apa-apa, udah. Kan? Ya untungnya Tuhan itu melindungi semuanya sehingga tidak sampai terjadi yang sampai heboh gitu ya. Sampai orang yang panik aja itu padahal kebanjiran. Ya kan? Tapi nggak ingat kalau di situ tuh ada air. Ya kan? Ini suara saya jelas nggak dengar? Jelas. Oh. Jelas. Nah, itu makanya banyak kejadian-kejadian yang ya dialami kita semuanya. Ya, terus dari saya itu sebenarnya nggak mau memasukkan orang ya, orang yang nggak dikenal gitu, misalkan betulin PAM atau benerin PLN gitu, mau sebenarnya, ya kan? Tapi karena terjadi seperti itu ya mau nggak mau, kemarin sampai nggak punya air, ya kan? Jadi saya pas nggak punya air ya habis mana lagi panggil orang PAM, ya kan? Nah, semuanya itu terjadi. Ini sekarang gantian semalam, tiba-tiba PLN saya lampu jeklek. Waduh, saya kepikiran, waduh, ini jangan-jangan ada pencuri yang mau matiin listrik atau gimana. Kepikiran gitu lagi, ya kan. Tapi ternyata bisa dinaikin. Nah, ini mungkin atau bebannya keberatan atau gimana, saya nggak tahu. Ini urusannya jadi urusan PLN lagi. Ya, semua kalau dipikir-pikir, setiap rumah tangga tuh pasti ada masalah. Tapi kita kalau berserah, kita menjalaninya santai, ya puji Tuhan, semua Tuhan berikan jalan keluar yang baik, ya kan? Jangan sampai kita itu stres dengan keadaan, stres dengan apa yang kita alami ya. Tapi dibikin ucapan syukur dan kita menjalani dengan enak, pasti ya itu bisa kita lewati. Sampai hari ini kita semua kelihatan sehat, kelihatan bersemangat, ya kan? Kita saling mendapat dukungan dari teman-teman, dari semua yang ada di grup. Jadi kita bisa makin dikuatkan. Ya mungkin itu aja ucapan syukur saya. Ya puji Tuhan semua dalam keadaan sehat. Terima kasih, Rini. Aku boleh nambahin dikit ya. Nah, tadinya waktu aku belum punya 2 HP, wah aku bengong, bener-bener bengong ya. Kalau aku ke rumah sebelah, ke tempat Yopi itu, kesian loh, anaknya itu 3 bulan lebih nggak keluar rumah sama sekali, kan takut, ya kan? Jadi Henny kalau terpaksa pergi ke Carrefour itu belanja, ya sendirian, anaknya ditaruh rumah, Yopi yang jagain gitu. Sampai si Henny-nya bilang, tadinya sih si Alben tuh kan udah tahu, dia kan nggak keluarnya cuma kalau hari Minggu. Kalau Sabtu malah papinya kerja kan. Kalau Minggu pasti keluar ke mall, ini nggak bisa pergi. Lama-lama dia stres juga. Aku mikir, bocah bayi ya bisa stres. Kok udah mbek wong tua, saya bilang gitu kan. Iya kan. Terus gitu, kalau saya pinjem HP-nya, ya nggak boleh. Makanya waktu ada kompilasi yang beberapa kali itu kan aku nggak ikut karena memang nggak punya, gitu kan. Terus habis gitu, ya puji Tuhan, Fani kasih aku HP, jadi bisa. Sekarang kalau aku di rumah, kalau udah selesai masakin wifi semacam gitu kan, sekarang kan memang nggak banyak-banyak semacam aja gitu. Kalau nggak gosok, udah nyuci, duduk di depan TV gini terus kan bingung. Coba bayangin, ya kan? Biasa aku di jalanan terus kayak gitu. Nah, sekarang aku seneng, tak gue nyanyi gitu. Aku belum secanggih Yuli, bisa lihat YouTube, cari instrumen. Makanya aku sering minta Yuli, aku nyalo yo gitu kan. Nah,
Kalau buat nyanyi nggak terasa kalau gitu. Ya kan? Jadinya terus bisa direkam sama nyanyi langsung itu lain tuh. Direkam itu suka salah-salah, kepleset sitik gitu kan. Jadi mesti ngepasin instrumen-instrumennya sama suara-suara kita gitu. Puji Tuhan kalau bisa aku seneng lagu-lagunya juga menguatkan kita, dan aku share di Koper, aku share juga di keluarga Ibrahim. Ya aku memang tak video biar seneng nih aku nih keluar nih, biar nggak kangen, biar ketemu gitu ya. Jadi gitu aja. Jadi sekarang bener-bener aku merasa happy gitu loh. Jadi aku nyanyi happy buat aku sendiri, aku juga seneng juga bagi-bagiin ke teman-teman Koper yang lain. Bisa lah sambil nyetel itu videonya ikut-ikut nyanyi. Di PPR ada kok gitu ya. Kalau enggak ikutin nyanyi segala gitu kan seneng. Jadi hati kita gembira, sukacita, karena hati yang gembira itu kan obat. Gitu. Ya gitu aja deh. Jadi sekarang mudah-mudahan aku nggak sampai stres lagi ya, takut kalau stres. Gitu. Ya, makasih tuh Bu Rita yang selalu doain terus tuh. Dan Pak Edi juga doanya tuh lengkap loh. Kalau sama jemaat tuh aku aja yang udah puluhan tahun jadi jemaat nggak hafal loh sampai ke putu-putu anak-anaknya. Ini kok baru berapa 6 bulan ya apa lebih ya? Kok hafal semua nama-nama nih. Hebat ya pendeta kita ini ya. Bener-bener pengembalaannya gini loh. Ya gitu aja. Terima kasih semuanya ibu-ibu. Aku mau nambahin ya. Tapi kalau aku tuh susahnya kalau mau kesaksian isinya keluar semua, jadinya rasanya kok malu gitu. Semua juga udah tahu yang dikeluhin ya paling-paling bapakku ya toh. Karena dia itu enggak betah di rumah dari dulu. Sampai kuncinya tak umpetin. Jadi dia nggak bisa keluar, tapi dia suka marah. Bilang, enggak boleh keluar, 2 tahun. Aku bilang gitu kan. Dia bilang, yang bikin aturan siapa? Pemerintah kok jahat? Gini-gini macam-macam. Aku bilang, bukan pemerintah yang jahat. Kamu bebas, boleh keluar. Tapi kalau berani mati, aku bilang, cuma kalau terus mati kan enak. Kan sakit dulu. Nah, sakitnya itu yang nggak tahan. Siapa yang mau ngurusin kamu? Aku bilang gitu toh. Jadi bukan tiap hari lagi ya, tiap detik, tiap menit gitu, dan nanyain mobil terus. Sampai Leoni bikin video, asal dia nanya mobil, tak klik videonya Leoni. Leoni bilang mobil ada di MOI, kunci nggak bisa diambil, ditutup gitu, jadinya rada meringankan gitu loh. Terus yang aku bersyukur tuh ya, jadi sekarang saya betul-betul merasa seperti orang yang udah nggak bisa gerak gitu loh. Uang cash aja kadang-kadang tumpah sampai selalu disepot sama Lucy gitu ya. Kalau teman-teman pada nawarin masakan, aku bilang kalau mau tak transfer ya boleh. Kalau uang cash aku nggak punya gitu. Ya udah aku beliin gitu. Tapi ada juga yang kasihan sama aku. Dokter Liana itu tiap pagi mesti udah di depan rumahku sini ngelatih aku karena bauku ini sakit jadi. Tapi ya mau gimana, gigi bolong ya nggak berani ke dokter gigi. Kacamata sampai ini yang ketiganya udah tinggal satu-satunya ini nggak bisa dipakai, udah jam 2 gitu. Jadinya beratnya itu ngurusin. Tapi karena dia memang senang keluar orangnya gitu loh, jadi dia marahnya itu karena nggak boleh keluar. Masa orang nggak boleh ke gereja? Jahat itu pemerintahnya. Nanti dia lihat COVID itu apa, padahal dia tahu. Nanti misalkan aku hiburan satu-satunya ya udah nonton film Korea gitu. Dia tanya, kamu dengar nggak itu? Nah aku ya dengar nggak tuli. Aku bilang itu kalau dia kan tuli. Aku bilang walaupun kamu dengar nggak ngerti artinya, aku juga nggak ngerti. Aku nontonnya baca teksnya kan bahasa Inggris. Jadi dianya bilang ngomel-ngomelnya tuh terus. Jadi aku tuh
mau menikmati gitu aja nggak bisa. Terus diomelin terus gitu. Ngomong sama tetangga, jangan diurusin, nggak boleh gitu. Jadinya susahnya di situ. Untungnya temenku tuh pada baik gitu loh. Tadinya cuma satu, dokter Liana ngelatih aku. Tanggaku ikut, temen senam yang jauh datang. Jadi sekarang malah berlima. Jejer di jalanan di depan itu jauh-jauh. Jadi setiap pagi kalau Lucy lewat ya ada aku di depan itu dilatih. Dilatih stretching, tapi ya masih sakit. Jadi isinya keluhan. Cuma aku bersyukur anakku 4 semuanya perhatian gitu loh. Yo. Jadi apa kebutuhanku ya selalu dicukupin lah. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, doain aja supaya kuat gitu ya. Itu aja. Terima kasih. Mbak Rini, tolong di-unmute ya Mbak Rini. Terima kasih atas kesaksian Ibu Yuli. Biarlah jadi berkat buat kita ibu-ibu semua yang sudah mendengarkan. Kesaksian Ibu Ruth juga menguatkan kita semua. Lebih lagi Ibu Dani, karena kita yang nantinya merasakan seusia Ibu Dani dan melayani suami-suami kita yang seperti Pak Dani yang udah umurnya melewati 60 tahun, diberikan kesabaran, dan khususnya saya memang kesaksian Ibu Dani tidak pernah bosan, Bu. Itu buat masukan ibu-ibu yang belum seusia Ibu Dani, nanti pasti kita akan merasakan. Biar jadi berkat bagi ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kami supaya Tuhan persiapkan dan kita dibukakan hati kita untuk ditaburkan firman Tuhan. Biarlah kita akan mempersiapkan dengan pujian kita, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Gerakan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Tuhan,
berubah. Firman-Mu Tuhan hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan yang berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku, siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Kami persilakan untuk yang membacakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, bahwa firman-Mu itu adalah penolong hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena sore hari ini ya Tuhan, kami dapat berkumpul bersama melalui Zoom untuk memuji nama-Mu, untuk bersaksi ya Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang membimbing kami agar firman-Nya kan adalah ya Tuhan, dan kami mengerti di hati kami dan kami mau melakukannya ya Tuhan. Biarlah semuanya ini Engkau berkati dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sore ibu-ibu, sore ini saya pakai internet, takutnya kalau lagi saya nggak begitu kedengaran, paling nggak ada slide yang bisa dibaca. Ya, ini temanya ini waktu diberikan Pak Edi memberikan awal tahun untuk setahun ya. Pak Edi pesan supaya tema 2 bulan yang lalu waktu Cik Lucy bawa Maria Magdalena itu dibawakan 2 kali berturut-turut sebelum Paskah ya. Tapi jadi sebenarnya ini dibawakan tanggal 19 Maret. Tapi ini apa namanya? Sudah diumumkan dari Kamis akan ada persekutuan di gereja, berikan himbauan supaya kita mengadakan social distancing selama 14 hari. Jadi Pak Edi akhirnya diputuskan untuk dibatalkan dulu Komisi Perempuan hari Kamis itu ya. Dan ternyata nggak cuma 14 hari tapi ditambah-tambahkan sampai sekarang ya. Dan hari ini sebenarnya kalau di jadwal itu nggak ada ya Komisi Perempuan, karena biasanya ini kan masih 2 minggu setelah Lebaran. Biasanya itu kita masih kumpul dengan keluarga ya, karena memang kalau kita ini kan jarang ya, terutama yang di Jakarta, seperti saya ini kadang Theo pagi-pagi udah berangkat ya, anak saya juga kadang kuliah ikut papinya, terus karena ganjil genap kadang pulang malam-malam, jadi kesempatan kumpul ya. Tapi ini akhirnya karena stay at home 24 jam ya, ketemu terus, dan saya selama berbulan-bulan kumpul keluarga terus. Akhirnya ditetapkan hari ini ada Komisi Perempuan dengan tema dan pelayan dari tanggal 19 Maret ya. 2 Maria di depan
kubur. Siapakah dua Maria ini? Kita buka Matius 27 ayat 61. Mungkin Yuli bisa bantu baca dan mungkin bisa menjawab. Dua Maria yang di kitab Matius ini siapa sih sebenarnya? Yuli bisa unmute dulu ya. Matius 27 ayat 61. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Ya, jadi dua Maria itu siapa, Cili? Maria Magdalena dan Maria yang tinggal di situ. Ya, Maria Magdalena dan Maria yang lain ya. Ya, kalau Maria Magdalena kita sudah jelas ya, tapi siapakah Maria yang lain? Nah, kita lihat perikop ini itu Yesus dikubur ya. Itu di bawahnya judul perikopnya itu ada kitab yang lain yang menceritakan kisah Yesus, itu tidak menceritakan tentang perempuan yang sampai ikut menguburkan Yesus ya. Kita baca di Markus 15 ayat 47 itu dan Lukas 23 ayat 55 ya. Di Markus saya bacakan, Maria Magdalena dan Maria Ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Jadi dua Maria itu Maria Magdalena dan Maria Ibu Yoses. Sedangkan di Lukas 23 ayat 55 itu dikatakan dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Ya, kalau ini lebih gak jelas ya, perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea itu siapa? Kita bisa lihat di Matius 27 ya, tadi kitab yang kita buka, satu perikop sebelumnya, Yesus mati, itu dikatakan bahwa dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Kalau ibu anak-anak Zebedeus ini Salome, jadi nggak termasuk dua Maria yang mengantar sampai Yesus dikubur ya. Tapi pertanyaannya, siapakah Maria ibu Yakobus dan ibu Yusuf? Kita buka di Matius 13 ayat 55 ya. Ini perikop di mana Yesus ditolak di Nazaret. Ini dikatakan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Jadi kalau menurut tafsiran itu Yusuf itu sama dengan Yosef ya. Yoses yang tadi ya. Jadi ini Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses atau Yusuf dan ibu Yakobus. Ini dapat dilihat di Matius 13 ayat 55, ini jelas bahwa Maria yang dimaksud dengan ibu Maria ibu Yakobus dan Yusuf itu adalah Maria ibu Yesus. Tapi waktu saya mempelajari ini 3 bulan yang lalu, itu ternyata banyak tafsiran-tafsiran ya. Dan saya sempat bertanya sama Pak Edi mengatakan nggak apa-apa di-sharingkan aja tafsiran-tafsiran yang lain ya. Karena kalau terutama orang Katolik itu yang menganggap ya bahwa Maria itu adalah perawan yang suci, mereka berpendapat bahwa Maria ibu Yakobus dan Yusuf ini adalah Maria saudaranya Maria ibu Yesus ya. Jadi kayak Mbak Retno aja ya, satu keluarga namanya Retno semua ya. Saya juga punya teman di Semarang itu kakak beradik depannya namanya Sri ya. Ini jadi Maria yang dimaksud ini adalah Maria saudaranya Ibu Yesus. Itu mereka ambil dari Yohanes 19 ayat 25 ya, Maria istri Klopas. Tapi yang perlu kita ingat ya, walaupun ada perbedaan tafsiran, bahwa yang pasti Maria Ibu Yakobus dan Yusuf ini itu wanita yang sangat mengasihi Yesus ya. Kita bisa lihat dia ini termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Yesus.
Jadi bukan hanya dari Galilea saja melayani, tapi ikut saat Yesus ditangkap, saat Yesus diadili. Saat Yesus diadili ya, saat Yesus disiksa sampai jalan salib ya. Itu ikut bahkan sampai waktu Yesus dikuburkan. Itu membuktikan bahwa Maria ibu Yakobus dan Yusuf ini sangat mengasihi Yesus dan menghormati Yesus sampai ikut menguburkan Yesus ya. Dan yang kita tahu juga bahwa Yakobus dan Yudas ini saudara Yesus, baik yang ada tafsiran ini saudara satu ibu dengan Yesus maupun saudara sepupunya Yesus, ini menulis ya di kitab Perjanjian Baru, kitab Yakobus dan Yudas. Jadi kita bisa melihat bahwa Maria ibu Yakobus dan Yusuf ini adalah wanita yang bisa menjadi teladan bagi ibu-ibu, bagi anak-anaknya ya. Dan biarlah tafsiran yang berbeda itu tidak membuat kita berbantah-bantahan ya, karena di Matius 12 ayat 50 itu dikatakan ya, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki. Jadi dia itu nggak harus saudara satu ibu, nggak harus saudara sepupunya ya, tapi siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi biarlah kita ingat perkataan Yesus ini. Kita mulai masuk ke Maria Magdalena ya. Maria Magdalena ini selain sudah pernah dibahas oleh Cik Lucy ya, siapa yang engkau cari, itu juga pernah dibahas Pak Edi waktu kebaktian Paskah ya. Mengapa engkau menangis? Kita tahu bahwa Maria Magdalena ini dibebaskan Yesus dari 7 roh jahat ya, dari kitab Lukas 8 ayat 2. Di situ Pak Ede juga menjelaskan ya, ternyata roh jahat ya bisa dihitung, dan roh jahat itu memang ada ya, seperti singa yang mengaum-ngaum yang mencari orang yang hendak ditelan ya. Jadi dan dikatakan kalau orang sudah dikuasai roh jahat itu, jika sudah dikuasai roh jahat itu dia sudah tidak ada kuasa terhadap dirinya sendiri ya, karena sudah dikuasai oleh roh jahat. Jadi di Alkitab pun dikatakan dia diseret-seret ya, yang dirasukin setan itu ke tempat yang sepi ya. Mungkin karena banyak roh jahat juga mengeluarkan kata-kata yang marah-marah, memaki-maki ya, sehingga dianggap berbahaya bagi orang dan mungkin diasingkan oleh orang ya. Jadi kita lihat betapa malangnya ya Maria Magdalena ini, sudah dia ini perempuan ya, di zamannya itu perempuan itu di bawah, ya istilahnya di bawah orang laki ya, dan dia harkat dan martabatnya ini dihancurkan ya oleh roh jahat. Jadi waktu Yesus datang ke Maria Magdalena dan membebaskan Yesus, kita bisa merasakan ya betapa bersyukurnya Maria. Inilah yang membuat Maria Magdalena ini ingin selalu dekat dengan Yesus ya. Karena pengalamannya ini membuatnya sadar ya bahwa jika tidak dapat, kita ini tidak bisa meremehkan kuasa iblis. Kalau kita tidak dekat sama Tuhan yang kuasanya jauh melebihi dari kuasa roh jahat ini, kita sendiri tidak bisa berdaya melawannya ya. Mungkin kita tidak pernah ya sampai dikuasai oleh 7 roh jahat. Tapi mungkin kita pernah digoda, mungkin kita pernah iri ya. Wah kok enak banget ya orang itu nggak usah kerja keras, udah nyaman. Wah kok enak banget ya. Orang itu suaminya baik sekali, wah kok enak banget ya, orang itu anaknya pintar-pintar semua. Itu membuat kita nggak bisa bersyukur ya. Mungkin kita juga digoda ya untuk jengkel sama orang, marah sama orang, sampai tidak bisa memaafkan, atau mungkin kita cemas yang berkelebihan ya, sehingga tidak ada damai sejahtera. Memang benar hanya dekat dengan Tuhan ya. Tuhan sudah memberikan kita kuasa Roh Kudus ya, yang menolong kita, yang membuat kita bisa bersyukur, yang membimbing kita sehingga kita bisa mengampuni, kita bisa melewati ya semuanya karena Yesus. Saya senang yang tadi di-sharekan oleh Mbak Rini juga ya, ibu-ibu di Koper ini banyak yang saling menguatkan, baik melalui kata-kata, ayat-ayat Alkitab, juga lagu-lagu nyanyian. Memang kalau kita memuji Tuhan itu kita dekat dengan Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, kita merasakan penolong kita ya di dekat kita memang. Dan bukan itu saja, Maria Magdalena juga
sangat bersyukur ya, dan sangat mengasihi Yesus dengan penuh gairah ya, sehingga itu ditunjukkan dengan pelayanannya, tidak hanya dia. Kita bisa melihat ibu-ibu di pengharapan ini memang menyala-nyala ya rohnya untuk melayani. Tapi jika misalnya kita rohnya rada padam dikit, ingatlah ya akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, yang sudah membawa kita dari tempat gelap ke terang ya, sehingga kita bisa bersyukur, kita bisa melayani dengan penuh semangat ya. Dan ini pun yang membuat Maria Magdalena mengikuti Yesus dengan setia ya. Saat Yesus diadili, diejek, dianiaya, disalib ya. Mungkin sama orang-orang yang tadinya mengeluh-ngeluhkan Yesus. Dalam kondisi ini mestinya Maria Magdalena bisa bingung ya. Ini gimana ini kok ada ya tadinya mengeluh-ngeluhkan terus mengejek, bisa membuat bimbang ya. Tapi pasti Maria Magdalena ini mengingat akan kasih Yesus yang begitu besar pada dia sehingga dia bisa setia. Demikian juga kita, jika kita saat ini mungkin bingung ya, ini Tuhan di mana ya kok bisa seperti ini? Ingatlah akan kasih Tuhan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita sehingga kita pun bisa selalu setia mengikut Tuhan dalam kondisi apapun. Selanjutnya kedua Maria yang kedua ini yang akan saya bahas, Maria Ibu Yesus ya. Ini saya ambil dari yang koper PGMB 1 itu ya, Jadilah Kehendakmu, yang pernah dibawakan oleh Bu Vera, semoga kita bisa mengingatnya kembali. Bu Vera waktu itu mengajak kita ya untuk belajar dari gadis yang masih muda ini, yang tinggal di Nazaret, yang kota itu penuh dengan kejahatan ya, banyak orang-orang yang tidak takut akan Tuhan karena ada di Israel bagian utara ya, sehingga ada Asyur, ada Mesir ya. Tapi Maria yang masih muda ini memiliki pengalaman rohani. Dia ada malaikat datang kepada Maria ya. Dari situ kita bisa lihat bahwa malaikat mengatakan, jangan takut hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Jadi Maria ini memperoleh kasih karunia dari Allah ya. Ini kalau kita lihat, tapi mestinya waktu malaikat datang, itu Maria mungkin juga bingung ya. Ini saya sudah di kota seperti ini bisa menjaga kekudusan sebagai warawan, tapi malah disuruh mengandung sang juru selamat ya. Apalagi dengan hukum Musa kalau ketahuan berzinah itu bisa dirajam batu sampai mati ya. Tapi itu tidak membuat Maria gentar ya. Mungkin saat ini juga kondisi ini juga membuat kita kayak kondisi yang nggak masuk akal ya, karena mungkin orang tua kita pun tidak pernah mengalami kondisi seperti ini ya, pandemi yang dialami oleh seluruh dunia ya. Nggak cuma anak-anak yang mungkin bingung kok tahu-tahu harus belajar online, ibu-ibunya pada bingung, gurunya bingung, juga pemimpin Indonesia pun pasti bingung ya, karena ini pengalaman yang baru, pemimpin-pemimpin dunia pun bingung. Kita pun juga cemas ya, ini nanti kalau ketularan virus gimana, sebentar lagi mau ada katanya gelombang 2 ya, nanti perekonomiannya bagaimana ya, tapi biarlah pengalaman yang membuat kita tidak pernah berpikir sebelumnya ini, membuat kita mau berjalan bersama Yesus, mau bertemu dengan Yesus, sehingga ini menjadi pengalaman rohani bersama bagi kita ya. Seperti waktu itu Ci Yulia juga pernah share ya, kita ini berada di badai yang sama, tapi kapalnya lain-lain ya. Tapi pastikan kalau ada Yesus ada di kapal itu ya. Jadi mungkin keluarga A, B, C itu lain-lain ya. Adik saya ini di Semarang juga ya masih buka toko, tapi omsetnya turun langsung 50%. Temannya tutup, tokonya ditutup dulu, tapi akhirnya ya buka lagi karena karyawan-karyawannya kalau nggak digaji juga nggak enak ya. Dia sudah kenal sedemikian lama, karyawannya punya keluarga, terus nota-nota tagihan untuk itu juga pada berdatangan ya. Jadi gimana mau membayarnya? Akhirnya ya buka toko lagi ya. Yang satunya, keluarga ini sekarang sudah tidak punya pekerjaan karena di PHK. Teman saya itu punya showroom motor, itu tidak ada pemasukan sama sekali ya. Dia memang karyawannya udah sampai 1.000. Dia mengajak diskusi karyawannya, bagaimana ini, apakah gajinya dikurangin dulu apa gimana, ternyata karyawannya tidak setuju ya, sampai akhirnya ya mau nggak mau harus diadakan pengurangan karyawan, tapi dia pun bingung karena harus memberi pesangon ya. Jadi memang setiap kapal itu masing-masing ya,
lain-lain, walaupun badainya sama tapi yang dialami lain-lain, tapi biarlah kita memastikan Tuhanlah yang menjadi nahkoda di kapal kita, sehingga pengalaman ini membuat iman kita ya semakin kuat karena kita berjalan bersama Yesus. Di koper PGMB 1 juga dikatakan ya, Bu Vera mengatakan bahwa Maria ini mempunyai ketaatan kepada Allah ya, sehingga lebih dahulu mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak pribadi. Mungkin Maria ya memang sudah ada rencana-rencana ya, sebentar lagi mau tunangan sama Yusuf, ada rencana-rencana ya. Tapi ternyata rencana Tuhan ini kehendak Tuhan lain ya, sama kehendak pribadinya. Tapi Maria punya ketaatan sehingga mendahulukan kehendak Tuhan. Mungkin kita juga siapa yang merencanakan ya, kalau keluarga kita ternyata harus berpisah, mungkin suami harus berpisah ke kota lain untuk mencari nafkah di tempat lain karena di Jakarta mungkin sudah tidak bisa mendapat nafkah ya. Siapakah yang merencanakan mau menikah tahun ini ternyata harus diundur. Seperti kita juga retretnya akhirnya yang kita rencanakan akan diundur tahun depan sampai ya kondisi kondusif ya. Tapi biarlah kita mau ya mendahulukan kehendak Tuhan. Mungkin memang tidak sesuai dengan rencana-rencana yang kita rencanakan, tapi biarlah kita mau taat seperti Maria mendahulukan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, Bu Vera mengatakan bahwa Maria ini bisa menjadi teladan ya. Bagi Yesus kita bisa lihat Maria sudah mengajak Yesus ke bait Allah sejak kecil ya. Biarlah juga kita dalam kondisi apapun, walaupun susah ya karena kita juga manusia, bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita, supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Allah dalam kondisi apapun. Jadi siapakah dua Maria yang di depan kubur ini ya, yang ada di Matius 27 ayat 61. Yang pasti kedua Maria ini Maria yang mengalami kasih Tuhan yang begitu besar ya. Begitu juga kita ya sudah mengalami kasih yang begitu besar. Dan di sini juga dijelaskan ya bahwa di Alkitab itu kok kelihatannya sudah perempuan itu enggak dihitung, kalau berzina yang dirajam batu cuman yang perempuan ya. Tapi ini menggambarkan bahwa Allah itu ternyata benar-benar mengasihi seluruh ciptaannya ya, termasuk wanita. Dia mau memakai termasuk kita untuk menjadi alatnya supaya banyak orang diselamatkan. Biarlah kita juga yang sudah mengalami kasih Tuhan ini juga mau dipakai Tuhan ya, supaya banyak orang-orang bisa diselamatkan, bisa berbalik mencari Tuhan. Dan melalui kasih Tuhan yang kedua Maria ini rasakan, mereka ini mengalami kasih sejati ya terhadap Kristus. Mereka mengikuti Yesus dengan setia sehingga dalam kondisi apapun ya. Sehingga kita juga bisa mengikuti kedua Maria ini, kita mengalami kasih yang sejati terhadap Kristus sehingga kita setia dalam kondisi apapun. Amin. Saya serahkan kembali ke Mbak Rini. Terima kasih Bu Yaya, firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada kami semua. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat bagi kita semua, supaya kami lebih mengasihi dan semakin bertumbuh di dalam iman. Kita akan tiba waktunya akan doa syafaat. Saya akan membacakan doa-doa ini. Kita akan mendoakan doa ini bersama-sama. Kita akan buka speakernya masing-masing dengan bersuara. Saya akan memimpin. Dan untuk penutup, saya mohon Ibu Pendeta, Ibu Rita untuk menutup doa kami pada sore hari ini. Dan kita tutup dengan pujian Bapa kami. Bapa kami terima kasih. Mari kita akan buka mic-nya. Bapak terima kasih. Satu, kita berdoa untuk mengucap syukur atas firman Tuhan pada hari ini dan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita.
Kedua, berdoa untuk kondisi kesehatan para hamba Tuhan, Pendeta Emeritus Edi Paimun, Pendeta Billy, yaitu hamba Tuhan GKMI Surabaya, tumor kelenjar air liur, istri Pendeta Billy, kanker payudara, perawatan lanjut Bapak Samuel Budianto, Diara Gawali, kondisi kesehatan Pendeta Charles Kristano. Ketiga, persiapan studi lanjut Saudari VV, Saudara Justin, dan Saudara Timo. Keempat, kita berdoa untuk kegiatan tengah minggu, yaitu Komsel Youth hari Jumat, pembinaan warga jemaat hari Sabtu dan kebaktian, dan perjamuan kudus yang dilayani oleh Pendeta Edi SS. Yang kelima, kita akan mendoakan hamba Tuhan, majelis maupun jemaat GKMI Pengharapan. Yang keenam, kita berdoa bangsa dan negara Indonesia. Ketujuh, pencegahan penyebaran corona, pengobatan terhadap pasien yang terkena virus, tenaga medis yang menangani tersedianya obat-obatan atau vaksin yang dapat mematikan virus tersebut, serta peralatan-peralatan yang diperlukan oleh tim medis. Mari kita bersatu di dalam doa, kita boleh bersuara untuk mendoakan doa-doa yang sudah kami bacakan tadi. Tuhan Yesus, pada sore hari ini ya Tuhan, bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah memberikan sore hari ini wanita pada sore hari ini. Dan wanita bersyukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan bagi semua. Kami juga bersyukur untuk setiap pujian yang boleh kami sampaikan. Emeritus Edi Paimun, ini kami mengucap syukur. Tuanya ini Tuhan akan selalu berkati di dalam pelayanan Tuhan. Doa untuk Bapak Billy, hamba Tuhan, pemeliharaan Tuhan malam di dalam kehidupan kita semua. Kelenjar air liur, istri Billy, kanker payudara, perawatan lanjutan Bapak Samuel Tiono. Kami juga berdoa juga untuk studi adik-adik kami, BP, Tuhan, kegiatan tentang kesehatan para hamba Tuhan, Pak Edi Paimun, untuk Pendeta Billy, untuk istrinya, juga untuk memilih teman hidup yang untuk perawatan lanjut untuk semua. Juga satu, biarlah Tuhan juga berikan Engkau yang menjamah mereka satu persatu. Tuhan memberikan sukacita, memberikan kesehatan. Berdoa untuk kebahagiaan hari Minggu dan pertemuan untuk Pendeta Charles Kristano, Pendeta Emeritus Charles Kristano. Hati kami supaya kami boleh sungguh-sungguh dari anaknya yang percaya Tuhan memelihara dan menyertainya. Ini kudus. Kami juga berdoa untuk studi lanjut. Kami pengharapan untuk PV, Justin, dan Timo. Dan yang memberikan yang terbaik untuk mereka. Dan membuat program-program di gereja kami. Untuk Komsel pada hari Jumat. Keluarga juga akan memberkati. Juga menyerahkan PWJ, pemberian waktu jemaat hari Sabtu yang akan dilayani oleh Pak maupun rohaninya, maupun berdoa dan minggu pagi dan pertemuan khusus yang dilaksanakan. Tetap melayani oleh Pendeta Edi. Tuhan juga akan memberkati. Saat ini Tuhan akan berjalan dengan baik. Presiden dan berdoa ya Tuhan, terus semoga jemaat tidak punya pengharapan. Biarlah semua dalam penyertaan Tuhan, dalam perjuangan supaya khususnya Indonesia untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk pencegahan penyebaran Tuhan orang Indonesia ini boleh akan memimpin medis dan pemerintah negara dan bangsa Indonesia yang begitu majemuk bertambah, memberikan keamanan, saling menghargai dan menghormati. yang terkena virus untuk Tuhan tenaga medis dokter maupun pencegahan penyebaran virus corona, untuk pasien dan sabar pengobatannya. Setiap pasien yang terkena
virus. Semakin lama Hanya Tuhan Yesus akan memberkati tenaga medis Tuhan. yang Kami percaya bekerja di semua yang ada dan memberikan kekuatan, tetapi juga merupakan bagian dari yang mereka dapat melayani dan pasien corona ini ada di dalam Tuhan. Kami memberkati dan banyak yang disembuhkan. Terima kasih Tuhan, hidup kami sangat biasa dan Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, sore hari ini kami boleh bersekutu bersama dengan Komisi Perempuan. Terima kasih untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Yaya. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Yaya dengan hikmat yang dari Tuhan. Pakai anakmu ini terus untuk menjadi berkat bagi ibu-ibu yang lain, menjadi berkat buat keluarganya ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menjadi tema di dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar dari Maria-Maria yang disebutkan di dalam firman Tuhan. Kami boleh selalu dekat dengan Tuhan. Kami boleh terus bersyukur dan mengasihi Tuhan dengan hati kami ya Tuhan. Kami boleh terus setia mengikut Tuhan. Kami boleh memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang membawa iman kami boleh terus dikuatkan di dalam Tuhan. Dan kami juga boleh menjadi perempuan-perempuan yang taat kepada Allah, sehingga kami boleh mendahulukan kehendak-Mu ya Tuhan, daripada kepentingan kami pribadi. Kami juga boleh menjadi teladan yang baik dan benar bagi keluarga kami, khususnya bagi pasangan kami, bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami, bagi menantu-menantu kami, bagi adik atau kakak kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk kami menjadi perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan, yang mau melakukan akan firman Tuhan. Dan kami boleh menjadi wanita-wanita yang taat, yang setia kepada Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap kami, untuk Ibu Hernani, untuk Ibu Rini, untuk Mbak Ati, untuk Bu Hana, Bu Sumaryati, untuk Bu Retno, Bu Linda, Bu Ruth, Ibu Yuli, Bu Hendra, Bu Lucy, Bu Yaya, Mbak Dwi, Om Adani, Bu Lidiatin, Bu Bambang, Bu Ana, Mbak Darmi, dan Ibu Marcella. Kami menyerahkan setiap nama-nama yang sudah kami sebut dan bersama dengan keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memimpin kehidupan kami boleh terus dimampukan menjadi seorang perempuan yang boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, terus setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati dari setiap apa yang kami lakukan, dari setiap pekerjaan kami, dari setiap pelayanan kami, sehingga semuanya boleh menjadi berkat buat keluarga kami, menjadi berkat buat orang lain, dan khususnya ya Tuhan, semua boleh menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Orang lain boleh melihat bahwa dari hati kami, dari diri kami, mereka melihat Tuhan yang ada di dalam diri kami, Roh Kudus yang boleh ada di hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terus lindungi setiap kami ya Tuhan, keluarga-keluarga jemaat-Mu, Komisi Perempuan di GKMI Pengharapan. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan terus menaungi kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang terus meneladani akan firman Tuhan, meneladani akan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan lakukan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk Bu Rini yang sudah melayani sebagai liturgos. Biarlah Tuhan juga memberkati anak-Mu ini dalam pelayanannya. Semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima
kasih.